Curug Lawe adalah salah satu wisata air di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya di Gunung Ungaran sisi barat, tepatnya di Desa Kalisidi, Ungaran Barat. Air terjun ini terlindungi oleh hutan dan lereng berbentuk setengah lingkaran yang melingkupinya. Tingginya mencapai kurang lebih 30 meter dengan jatuhan air yang menyerupai benang-benang putih. Pada bulan Agustus 2020, objek wisata ini sudah dibuka untuk umum setelah tutup selama 4 bulan karena virus COVID-19. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan pada masa new normal ini di tempat pariwisata air yang tergolong cukup rawan untuk penyebaran virus COVID-19? Ketika memasuki area parkir kendaraan di lokasi wisata, sudah banyak dipasang media informasi untuk wisatawan tentang alur protokol kesehatan yang harus dilalui. Dari tempat parkir kendaraan, wisatawan sudah diarahkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas, penyemprotan disinfektan pada kendaraan, hingga mewajibkan cuci tangan sebelum menuju loket tiket masuk. Dan tentu saja penggunaan masker yang bersifat wajib. Semua alur protokol kesehatan menurut regulasi Kementerian Kesehatan sudah baik dilaksanakan dalam tahap ini. Untuk ukuran jalur menuju sebuah curug, Curug Lawe ini mempunyai jalur yang cukup melelahkan. Perjalanan dari area parkir menuju tempat curug memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Jalan setapak yang akan dilalui berupa pinggiran parit yang bersisian dengan sebuah jurang. Lebar jalan ini hanya sekitar 40 cm dan hanya cukup dilalui oleh 1 orang saja. Namun, semua itu terasa ringan ketika dipadukan dengan suara alam, ketenangan hutan yang masih sangat alami, dan aroma wangi bunga kopi yang banyak ditemui. Konon katanya, menurut penduduk sekitar yang diizinkan untuk membuka warung di sepanjang lokasi, bunga kopi ini setiap malam akan menimbulkan efek dingin pada suhu udara di sekitar. Tampaknya, pengelola menyadari sepenuhnya bahwa wisata air harus dipadukan dengan keselarasan alam. Jika alam lokasi wisata tersebut tidak dijaga, maka daya tariknya pun lama-lama akan surut. Karena air adalah bagian dari alam yang tidak dapat dipisahkan. Air Gunung Ungaran yang melewati bendungan bernama Sidum Lake yang sudah dibangun dari tahun 1975, sepanjang jalan terlihat bersih dan jernih. Ini dikarenakan hampir setiap 100 meter kita akan menemui tempat sampah portable yang disediakan oleh pengelola. Akan tetapi, nyatanya tetap saja usaha pengelola tidak bisa mengubah budaya perilaku seluruh pengunjung.
Salah satu ikon atau ciri khas dari kawasan wisata Curug ini adalah beragam jembatan yang akan dilalui. Jembatan-jembatan ini melintang di atas sungai kecil atau jalur irigasi. Setiap jembatan menyuguhkan panorama yang menarik untuk dijadikan spot foto. Salah satu jembatan terpanjang bernama Jembatan Romantis. Jembatan berwarna merah ini berdiri di atas jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter. Jembatan ini juga merupakan saluran air, sehingga jika diperhatikan baik-baik, maka akan terlihat air yang mengalir tepat di bawah papan kayu yang dipijak. Setelah melalui jalur trekking dan barisan nanak tangga berbatu licin, akhirnya sampailah kita pada pertigaan di dekat pos peristirahatan. Jalan ke kiri menuju Curug Benowo, sedangkan Curug Lawe melalui jalan ke kanan. Jarak sekitar 100 meter dari pertigaan tersebut. Di pertigaan ini juga terdapat papan informasi bahwa satwa lutung atau monyet adalah salah satu satwa yang dilindungi di hutan ini. Setelah kembali melalui tanjakan berbatu yang cukup curam, sampailah kita pada wisata Curug Lawe. Curug Lawe merupakan air terjun yang dilingkupi oleh tebing berbentuk dekung. Dari jauh, air terjun ini menyerupai benang-benang putih halus. Airnya masih jernih dan bersih, mengalir menuju sungai kecil berbatu-batu. Suasana asri dan hawa yang sejuk seketika menghapus lelahnya perjalanan. Tetapi sayangnya, yang awalnya kami kira jumlah pengunjung di atas akan dibatasi dan kita bisa bebas menikmati air di Curug Lawe, harus sedikit kecewa dan mundur untuk menjaga jarak. Di areal puncak, yaitu di Curug Lawe-nya, pengunjung terlihat ramai dan bergerombol. Kira-kira sejumlah 50 orang kami amati. Kemungkinan ini disebabkan oleh regulasi yang belum memuat dengan jelas jumlah pembatasan pengunjung. Sekiranya kepastian pembatasan jumlah ini menjadi pengaturan yang jelas dan bisa diketahui oleh pengelola maupun pengunjung. Overall, untuk pengelolaan Curug Lawe, kami memberikan apresiasi pada pengelola untuk usahanya memberlakukan protokol kesehatan pada saat akan memasuki areal wisata. Tetapi, tampaknya perlu ditambah personel di areal puncak maupun di areal curugnya untuk mengawasi jumlah pengunjung dan memastikan keamanan pengunjung. Salam Dolan, Jawa Tengah.